Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Irma Sri Fatmayanti, Amel Nur Khairiyah, dan Muhammad Iqbal Nur Subhi akan sedikit memaparkan tentang Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Yang pertama, pengertian al-muhkam dan al-mutasyabih. Al-muhkam secara bahasa berasal dari kata dasar kama, yang mana Ibnu Faris rohimahullah mengatakan huruf al-ha, al-kaf, dan al-mim adalah sebuah asal kata yang bermakna larangan. Kata pertama yang berakar dari 3 huruf tersebut adalah hukum yang berarti melarang dari sebuah kezoliman. Dikatakan juga, aku menghukumi dengan begini jika aku melarangnya untuk tidak menyelisihi sesuatu tersebut. Maka al-muhkam secara bahasa adalah bentuk isim maf'ul dari dakama, yang bermakna sesuatu yang dikokohkan atau dikuatkan atau disempurnakan. Al-mutasyabih secara bahasa berasal dari kata dasar yang mana dikatakan oleh Ibnu Faris rohimahumullah bahwa huruf asyin, alba, dan alha satu dasar kata yang menunjukkan kemiripan sesuatu. Maka al-mutasyabih secara bahasa adalah sesuatu yang memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Pengertian al-mutasyabih secara istilah. Para ulama berbeda pendapat atau bermacam-macam dalam mengungkapkan pengertian al-muhkam ataupun al-mutasyabih. Imam Az-Zarkashi rohimahumullah berkata, adapun secara istilah, al-muhkam adalah apa yang telah ditetapkan atau dikuatkan dengan perintah dan larangan dan penjelasan tentang halal dan haram. Adapun al-mutasyabih pada dasarnya adalah kemiripan lafaz secara zahir sementara maknanya berbeda. Kemudian beliau memaparkan pendapat ulama seputar al-muhkam dan al-mutasyabih. Kurang lebihnya seperti yang diikuti oleh Imam As-Suyuti dalam ungkapannya sebagai berikut. Al-muhkam, sesuatu yang diketahui maksudnya baik secara zahir atau takwil. Al-mutasyabih, apa saja yang hanya diketahui oleh Allah, seperti hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat. Contohnya adalah Yasin, Alif Lam Mim Ra, dan lain sebagainya. Al-muhkam adalah yang jelas maknanya, al-mutasyabih ayat yang tidak jelas maknanya. Al-muhkam sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan takwil lebih dari satu. Al-mutasyabih sesuatu yang berkemungkinan lebih dari satu pentakwilannya. Al-muhkam apa saja yang termasuk makulu al-mana. Al-mutasyabih apa saja yang termasuk ghairu makuli al-mana. Al-muhkam apa saja yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain sebagai penjelas. Al-mutasyabih apa saja yang tidak berdiri sendiri dan membutuhkan kepada yang lain sebagai penjelas. Al-muhkam apa saja yang pentakwilannya sesuai dengan nas turunnya teks atau teksnya. Al-mutasyabih apa saja yang tidak dapat diketahui kecuali dengan takwil. Al-muhkam yang tidak berulang-ulang lafaznya. Al-mutasyabih yang berulang-ulang lafaznya. Al-muhkam al-faraid, janji dan ancaman, sedangkan al-mutasyabih kisah dan permisalan. Al-muhkam an-nasyik, halal dan haram, hudud dan faraid, serta apa yang kita wajib mengimaninya dan mengamalkannya. Sedangkan al-mutasyabih mansuk, aksam atau sumpah, dan apa saja yang kita wajib mengimaninya namun tidak untuk diamalkan. Macam-macam mutasyabih. Menurut Imam As-Satibi menuliskan bahwasanya al-mutasyabih itu ada 3. Yang pertama hakiki dan idofi, serta al-mutasyabih yang terdapat dalam istinbatnya bukan nas dalilnya. Al-mutasyabih al-kiki adalah bagian dari Al-Quran yang mana kita tidak dapat memahami maknanya.
Bahkan seorang mujtahid pun saat menelitinya tidak bisa mendapatkan maknanya yang muhkam. Al-Mutasyabih al-Idofi adalah bagian dari Al-Quran yang sebenarnya maknanya bisa dimengerti dalam syariat, akan tetapi terkadang dirancukan oleh kejahilan atau hawa nafsu, sehingga dalam pandangannya menjadi mutasyabih yang sebenarnya lebih condong kepada muhkam. Jenis kedua ini disebut juga dengan istilah al-mutasyabih an-nisbi, yang relatif dan hanya ulama tertentu saja yang dapat memahami maknanya. Al-mutasyabih dalam istinbat hukum bukan pada ayat atau dalilnya, akan tetapi pada ilahnya. Contoh ayat tentang haramnya bangkai dan halalnya hewan yang disembelih secara syar'i sangatlah jelas. Namun timbul subhat saat kedua daging tersebut tercampur, apakah halal untuk dikonsumsi atau menjadi haram. C. Al-mutasyabihat dalam ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa di antara yang termasuk mutasyabih adalah ayat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti ahamal alayya asyilidu awayaki wajadruka lillahi firku aidihim, dan ayat yang lainnya, yang mana para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi ayat tentang sifat-sifat menjadi beberapa mazhab, sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam As-Suyuti. Mazhab jumhur ahli sunnah dari kalangan salaf dan ahli hadis yang berpendapat dengan mengimani sifat-sifat tersebut dengan mengembalikan makna yang dimaksud kepada Allah tanpa mentafsirkan sebagai bentuk tazih atau mensucikan hakikatnya. Mazhab khalaf atau kalaf, yaitu sebagian kalangan dari ahli sunnah, dengan berpendapat membolehkan takwil sifat-sifat sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Dahulunya Imam Al-Haramain termasuk yang berpendapat seperti ini, namun kemudian beliau merujuk kepada pendapat salaf seraya berkata di dalam kitab Ar-Risalah An-Nizamiyah, yang aku rela dalam beragama kepada Allah dengan penuh keyakinan adalah mengikuti salaf al-ummah. Sesungguhnya mereka meniti sebuah jalan yang meninggalkan pertentangan antara makna-makna sifat tersebut. Mazhab mutawasyid. D. Hikmah mengetahui muhkam dan mutasyabih. Yang pertama merupakan sebuah rahmat bagi manusia saat manusia tidak mengetahui hal-hal yang mutasyabih, seperti perkara hari kiamat, supaya mereka bersemangat dalam hidup ini dan tidak bermalas-malasan sekadar duduk ibadah mempersiapkan datangnya hari kiamat. Hal ini juga membuat manusia tidak stres, gundah, dan selalu gelisah ketika mereka mengetahui hakikat kematian, kiamat, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai ujian bagi manusia apakah mereka beriman dengan sesuatu yang gaib hanya dengan berita yang dibawa syariat. Yang ketiga, mengambil pelajaran bahwa dakwah haruslah dengan bahasa dan kadar kemampuan yang sesuai dengan yang didakwahi. Yang keempat, penegakan dalil akan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang kelima, beragamnya pendapat yang bisa ditoleran, sehingga tak bisa kita bayangkan kalaulah semua ayat itu muhkam, maka tidak akan ada mazhab kecuali hanya satu pendapat saja. Kesimpulannya adalah pengertian muhkam dan mutasyabih diantaranya adalah apa yang disimpulkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahumullah berkata, wa amma fi istilahi fahuwa ma'ahakamathu bil amri wan nahyi wa bayanil halali wal harami, yang artinya adapun secara istilah al-muhkam adalah apa yang telah ditetapkan atau dikuatkan dengan perintah dan larangan dan penjelasan tentang halal dan haram. Wa amma matasyabihu wasluhu an yashtabihul fadu fi dohiri ma'ah dilafil ma'ani.
Adapun al-mutasyabih pada dasarnya adalah kemiripan lafaz secara zahir sementara maknanya berbeda. Macam-macam al-mutasyabih antara lain al-mutasyabih al-hakiki dan al-idofi. Di antaranya yang termasuk al-mutasyabihat adalah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Terdapat banyak hikmah saat mengetahui permasalahan muhkam dan mutasyabih. Di antaranya adalah sebagai ujian bagi kita apakah kita beriman kepada hal yang gaib, atau juga menjelaskan tentang hakikat lemah dan bodohnya kita sebagai insan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang al-muhkam dan al-mutasyabih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.